Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya Maria Safira Listia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar istilah NKRI? Nah, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi seluruh tanah air Indonesia. Dapatkah misalnya salah satu lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari lagu tersebut, kalian dapat mengetahui bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Terdiri dari gugusan atau rangkaian kepulauan. Wilayah negara kita membentang mulai dari ujung barat, dari wilayah Sabang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ke ujung timur, yakni Merauke di Provinsi Papua. Pulau-pulau yang berjajar lebih dari 17.000 pulau itu dihubung oleh laut membentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan, hampir 2/3 bagian wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Wilayah laut bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung atau menyatukan wilayah daratan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu kesatuan antara wilayah darat, wilayah laut, dan ruang angkasa. Dari segi geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada persilangan antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Wilayah negara kita terkenal dengan sebutan Nusantara. Nah, istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya pulau, dan antara artinya berada di antara. Nusantara berarti gugusan kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Nusantara dapat berarti gugusan kepulauan yang dihubungkan oleh wilayah laut. Untuk lebih memantapkan pemahaman, pertemuan berikutnya kita akan membahasnya dengan menunjukkan wilayah NKRI itu di dalam peta atau globe. Yang pertama itu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka bertunduk kepada kedaulatan negaranya. Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat
atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Unsur-unsur teoritis berdirinya suatu negara terdiri dari unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Tahap-tahap yang merupakan proses terbentuknya negara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, poin-poin tersebut merupakan tahapan-tahapan terbentuknya negara atau bangsa Indonesia kita ini. Yang berikut, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat. Poin-poinnya antara lain, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin-poin tersebut merupakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan tujuan dari negara NKRI sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Fungsi negara terdiri dari yang pertama, melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan. Nah, maksud dari menegakkan keadilan di sini, peraturan di dalam suatu negara itu harus adil, harus sama rata, pemerolehannya harus sama rata dan adil, tidak boleh pilih kasih atau yang lain sebagainya. Kemudian, keutuhan wilayah suatu negara menentukan keberlangsungan tidaknya pemerintah suatu negara. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemajuan pergaulan, demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kemudian, mengembangkan rasa bangga bangsa dan bertanah air Indonesia. Kemudian, mengurangi ketegangan dalam segala hal pada negara asing. Kemudian, meningkatkan kesadaran rakyat akan kepentingan bersama. Kemudian, mengurangi ketegangan dalam segala hal, tentunya misalnya dalam menjalankan tugas. Meningkatkan kesadaran rakyat akan kepentingan menjaga keutuhan wilayah negara. Kemudian, upaya-upaya dalam menjaga keutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, keikutsertaan rakyat demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Kemudian, partisipasi dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti tentang penjelasan ibu tadi dengan baik. Sekian dan terima kasih.